Manajemen risiko bukan hanya tentang menghindari ancaman, tetapi juga menciptakan peluang untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah strategis Pusdiklat Manajemen Pertahanan dalam menerapkan manajemen risiko berbasis ISO 31000. Mari bersama kita pahami mengapa pengelolaan risiko adalah elemen penting bagi keberlanjutan organisasi. Manajemen risiko di Pusdiklat Manajemen Pertahanan berakar pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2021. Prinsip ini tidak hanya memandu upaya mitigasi risiko, tetapi juga memastikan tata kelola organisasi yang baik, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan manajemen risiko. 1. Komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan. 2. Pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengoordinasikan proses manajemen risiko. 3. Kesadaran setiap pejabat dan atau pegawai di lingkungan kementerian terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko. 4. Kebijakan manajemen risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja. 5. Metodologi manajemen risiko yang menyeluruh. 6. Pelatihan tentang manajemen risiko untuk tujuan kepedulian risiko bagi seluruh pejabat dan atau pegawai. 7. Pemantauan yang terus-menerus mengenai aktivitas pengendalian risiko. Manajemen risiko diterapkan pada dua level utama, yaitu risiko akademik dan non-akademik. Risiko akademik mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan kurikulum dan metode pelatihan. Sementara risiko non-akademik mencakup hal-hal seperti pengelolaan anggaran, teknologi pendukung, dan kapasitas SDM. Berdasarkan pasal dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, disebutkan bahwa manajemen penerapan risiko di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan dengan tujuan untuk 1. Mewujudkan good government yang lebih baik. 2. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. 3. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif. 4. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. 5. Meningkatkan kepatuhan kepada regulasi. 6. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. 7. Meningkatkan ketahanan organisasi. 8. Menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan. 9. Meningkatkan kinerja organisasi di dalam pencapaian tujuan. 10. Menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko. Pengelolaan risiko harus memerhatikan prinsip dasar ISO 31000 dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan secara efektif. Prinsip pengelolaan risiko meliputi hal-hal sebagai berikut. Prinsip ini menekankan bahwa penerapan pengelolaan risiko harus mengadakan nilai atau menambah nilai dan menjaga nilai sehingga nilai itu tidak berkurang dan tidak menjadi lebih buruk. Pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab manajemen dan bagian terintegrasi dari semua proses dalam organisasi untuk mencapai sasarannya, yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pemantauan, perbaikan, dan seterusnya. Para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan diputuskan berdasarkan informasi, prioritas tindakan, dan berbagai alternatif tindakan yang sangat mempertimbangkan pengelolaan risiko. Secara eksplisit, pengelolaan risiko mempertimbangkan ketidakpastian, sifat dari ketidakpastian, dan sikap dalam menangani ketidakpastian tersebut. Sistematik berarti, pengelolaan risiko bersifat menyerupai sebuah sistem yang memiliki unsur-unsur saling terikat dengan yang lainnya. Keterikatan itu mengikuti suatu pola yang beratur, sehingga dapat dikatakan pengelolaan risiko bersifat terstruktur. Pengelolaan risiko disamakan dengan konteks eksternal dan internal organisasi dengan profil risiko. Pengelolaan risiko memerlukan pengukuran-pengukuran atau penyesuaian yang akurat.
Pengelolaan risiko mengakui kapabilitas, persepsi, dan intensi dari orang-orang atau pihak eksternal dan internal yang dapat memberikan fasilitas atau menghambat ketercapaian sasaran organisasi. Keberhasilan dari pengelolaan risiko bergantung juga dengan pihak-pihak yang berada di sekitar lingkungan organisasi di mana pengelolaan risiko itu diterapkan. Selain itu, keberhasilan pengelolaan risiko juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Transparan artinya terbuka, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari luar. Pelaksanaan langkah-langkah pengelolaan risiko harus mempunyai sifat yang transparan, artinya langkah yang diambil pada suatu tingkat organisasi diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan di semua tingkat lainnya. Pengelolaan risiko bersifat dinamis, karena harus selalu tanggap atau responsif terhadap situasi terbaru yang sedang dihadapi oleh sebuah organisasi, sedangkan di dalam situasi itu sendiri, selalu mengalami perubahan sepanjang waktu. Suatu organisasi diharuskan untuk meningkatkan dan menerapkan strategi untuk mengembangkan kematangan, pengelolaan risiko seiring dengan aspek lain dari organisasi. Pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan terus-menerus, merupakan keinginan oleh organisasi agar kinerjanya selalu lebih baik ke depannya. Penerapan pengelolaan risiko dilaksanakan melalui suatu proses siklus yang bersifat terus-menerus. Satu siklus pengelolaan risiko tersebut terdiri dari 8 tahapan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki lembaga, sehingga harus dikelola dengan baik dan benar. Proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga, dalam hal ini Pusdiklat Manajemen Pertahanan, akan menghasilkan kondisi lembaga yang dapat bertahan pada berbagai situasi dan berkembang menjadi organisasi dengan proses bisnis yang kuat untuk dapat berkompetisi dengan lembaga lain. Berikut adalah gambar proses pengelolaan risiko. Manajemen risiko di Pusdiklat Manajemen Pertahanan dilakukan melalui tahapan terstruktur yang berkelanjutan. Berikut adalah tahapan utama dalam proses ini. Tahap pertama adalah memastikan komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Hal ini mencakup penyampaian informasi terkait risiko potensial, kebijakan mitigasi, hingga rencana tindak lanjut. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi untuk mendefinisikan risiko yang mungkin muncul. Pada tahap analisis, risiko dinilai berdasarkan 2 kriteria utama: kemungkinan dan dampak. Setelah risiko dianalisis, langkah berikutnya adalah merancang strategi mitigasi. Beberapa pendekatan termasuk penghindaran risiko, pengurangan risiko melalui kebijakan internal, dan berbagi risiko dengan pihak eksternal. Proses manajemen risiko bersifat siklus dan memerlukan evaluasi berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap relevan dan efektif terhadap perubahan kondisi organisasi. Dokumentasi dan pelaporan pengelolaan risiko dilakukan dengan suatu mekanisme alur pelaporan di Pusdiklat Manajemen Pertahanan. Proses penilaian pengelolaan risiko dilakukan oleh Risk Officer, disahkan oleh Risk Owner, dan dikirim ke unit pengelola risiko untuk dilakukan pengkajian. Di Pusdiklat Manajemen Pertahanan, penerapan manajemen risiko mencakup berbagai aspek operasional, mulai dari penyelenggaraan pelatihan hingga pengelolaan sumber daya. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: kurangnya infrastruktur teknologi untuk pelatihan daring, yang mengakibatkan kesulitan peserta dalam menyerap materi, dan keterbatasan anggaran untuk revisi kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan strategis saat ini. Namun, melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan dan optimalisasi sumber daya yang ada, tantangan-tantangan ini secara bertahap diatasi untuk menciptakan sistem yang lebih responsif. Manajemen risiko memberikan berbagai manfaat strategis, termasuk meningkatkan efisiensi sumber daya, membangun kepercayaan stakeholder, dan memperkuat reputasi organisasi. Pusdiklat berkomitmen untuk terus memperbarui strategi manajemen risiko agar relevan dengan kebutuhan dinamis organisasi. Dengan penerapan yang konsisten, Pusdiklat Manajemen Pertahanan dapat menjadi model pengelolaan risiko yang adaptif, responsif, dan berbasis data untuk mendukung tujuan strategis Kementerian Pertahanan. Manajemen risiko bukan hanya tugas, tetapi bagian dari budaya organisasi. Bersama-sama, kita dapat menciptakan sistem yang tidak hanya melindungi, tetapi juga mendorong kemajuan. Mari jadikan manajemen risiko sebagai pilar kesuksesan kita.